Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang termoregulasi dan metabolisme basal, yaitu Q10 dan laju metabolik. Teman-teman udah tahu belum? Di bumi yang penuh kejutan ini, ternyata ada hewan yang dapat berenang di air yang sedingin es. Dan ada juga yang dapat berlari di padang pasir yang membara. Serta ada hewan yang terbang di udara tropis. Bagaimana mereka bisa bertahan? Jawabannya ada di tubuh mereka, yaitu mereka memiliki sebuah sistem yang disebut dengan termoregulasi. Termoregulasi pada hewan adalah kemampuan hewan untuk mengatur dan mempertahankan suhu tubuhnya agar tetap berada dalam kisaran optimal. Meskipun kondisi suhu lingkungan berubah-ubah, proses ini penting karena suhu tubuh yang stabil memungkinkan reaksi metabolisme, kerja enzim, dan fungsi fisiologis yang berlangsung normal sehingga hewan dapat bertahan hidup. Termoregulasi pada hewan dibedakan menjadi homoeterm dan poikiloterm. Homoeterm seperti penguin dan singa mempertahankan suhu stabil. Poikiloterm seperti iguana dan kupu-kupu mengikuti suhu lingkungan, mengandalkan matahari untuk memulai aktivitas. Selanjutnya adalah metabolisme basal. Metabolisme basal adalah jumlah energi minimum yang dibutuhkan tubuh hewan untuk mempertahankan fungsi dasar kehidupan saat sedang istirahat, tidak melakukan aktivitas fisik, dan dalam kondisi lingkungan yang netral, yaitu tidak kedinginan atau kepanasan. Dalam fisiologi hewan, metabolisme basal berfungsi sebagai dasar pemenuhan energi untuk mempertahankan kehidupan karena tanpa energi ini, proses vital tubuh tidak akan berlangsung. Energi dari metabolisme basal digunakan untuk menjaga fungsi organ penting, seperti jantung yang terus memompa darah, paru-paru yang melakukan pertukaran gas, ginjal yang menyaring darah, serta otak yang mengatur aktivitas tubuh. Selain itu, metabolisme basal juga mendukung homeostatis suhu tubuh pada hewan sehingga tetap stabil. Dan berikut adalah contohnya. Pada gajah, mesin ini bekerja keras untuk menggerakkan tubuhnya yang raksasa. Sedangkan pada hewan kecil seperti hamster, dia memiliki tubuh yang kecil, tapi mesin ini berdetak cepat dan mengonsumsi energi lebih banyak per gram tubuh dibandingkan gajah. Laju metabolik adalah seberapa cepat hewan membakar bahan bakar hidupnya. Kiten memberitahu kita bahwa kenaikan suhu 10 derajat Celcius dan laju reaksi bisa melonjak 2 kali lipat. Contohnya, bagi katak pepohonan atau katak tropis, mereka ini memiliki sifat poikiloterm, di mana kenaikan suhu membuat mereka jadi super gesit. Tetapi di pegunungan dingin, metabolisme mereka ini berjalan pelan seolah waktu ikut. Termodinamika pada invertebrata berfokus pada bagaimana hewan-hewan ini berinteraksi dengan lingkungan mereka untuk mengatur suhu tubuh dan energi mereka. Invertebrata memiliki berbagai cara untuk beradaptasi dengan suhu dan kondisi lingkungan yang berbeda. Pada cacing tanah atau annelida, pertukaran gas terjadi melalui kulit yang selalu lembab. Mekanismenya adalah oksigen berdifusi dari lingkungan ke kapiler darah di bawah kulit, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Suhu lingkungan berpengaruh langsung terhadap proses difusi ini dan laju reaksi kerja enzim. Saat suhu naik, difusi oksigen berlangsung lebih cepat dan enzim metabolisme bekerja lebih aktif sehingga metabolisme meningkat sesuai prinsip Q10. Sebaliknya, saat suhu turun, difusi dan metabolisme melambat sehingga cacing menjadi kurang aktif untuk menjaga kestabilan. Cacing sering masuk ke tanah yang lebih dalam agar tetap lembab dan suhunya tetap stabil. Pada arthropoda, mekanisme termoregulasi sangat bervariasi. Kupu-kupu misalnya, berjemur di bawah matahari agar otot sayap meningkat. Mekanisme ini penting karena otot sayap hanya dapat berkontraksi optimal pada suhu tertentu.
Kemudian lebah memiliki mekanisme yang lebih aktif, yaitu menggigilkan otot sayap atau shivering thermogenesis, sehingga energi dari kontraksi otot berubah menjadi panas yang meningkatkan suhu tubuh. Kemudian ada belalang, sebaliknya lebih mengandalkan perilaku berpindah tempat atau berimigrasi untuk mencari lingkungan dengan suhu optimal agar laju metabolisme tetap sesuai kebutuhan tubuhnya. Pada moluska, mekanismenya lebih banyak berupa perlindungan pasif dari lingkungan, seperti kerang yang menutup cangkangnya rapat untuk mengurangi kehilangan air dan melindungi jaringan insang dari suhu tinggi. Sedangkan siput darat bersembunyi di tempat teduh untuk mengurangi paparan panas agar permukaan tubuh tetap lembab dan respirasi melalui rongga mantel tetap berjalan. Cumi-cumi dan gurita yang bernafas dengan insang sangat dipengaruhi oleh suhu air. Di perairan hangat, difusi oksigen berlangsung lebih cepat, sehingga metabolisme dan aktivitas berenang meningkat. Namun, di air dingin, difusi melambat dan enzim bekerja lebih lambat, sehingga laju metabolisme turun dan hewan menjadi kurang aktif. Pada echinodermata, mekanisme respirasi dan adaptasi suhu berbeda. Bintang laut bernapas menggunakan papula kulit dan kaki tabung yang terhubung ke sistem vaskular air. Karena tubuhnya relatif sederhana, bintang laut dapat mentoleransi perubahan suhu yang cukup besar. Walau metabolisme tetap mengikuti prinsip Q10, naik di suhu hangat dan melambat di suhu dingin. Bulu babi memiliki mekanisme perlindungan tambahan berupa duri yang menghalangi panas langsung dan pigmen tubuh yang menyerap radiasi berlebih, sehingga jaringan internal tetap terlindungi. Dari penguin yang memeluk erat satu sama lain, iguana yang berjemur, singa yang mencari teduh, hingga citah yang berlari kencang, semua menunjukkan bahwa hidup adalah seni mengatur energi. Termoregulasi, metabolisme basal, dan Q10 bukan hanya tentang ilmu, tapi tentang kisah adaptasi luar biasa di panggung kehidupan. Pada cacing tanah atau annelida, pertukaran gas terjadi melalui kulit yang selalu lembab. Mekanismenya adalah oksigen berdifusi dari lingkungan ke kapiler darah di bawah kulit, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Suhu lingkungan berpengaruh langsung terhadap proses difusi ini dan laju reaksi kerja enzim. Saat suhu naik, difusi oksigen berlangsung lebih cepat dan enzim metabolisme bekerja lebih aktif sehingga metabolisme meningkat sesuai prinsip Q10. Sebaliknya, saat suhu turun, difusi dan metabolisme melambat sehingga cacing menjadi kurang aktif. Untuk menjaga kestabilan, cacing sering masuk ke tanah yang lebih dalam agar tetap lembab dan suhunya tetap stabil.